Selamat siang Ibu Romana. Selamat siang juga Pak Frans. Baik Ibu. Bisa saya bantu? Baik, terima kasih. Hari ini Ibu bisa punya kesempatan untuk bisa bersama dengan saya, dan saya akan mewawancarai Ibu terkait beberapa hal yang kami dapatkan dari pembelajaran mengenai pendidikan inklusif ini, khususnya pada sistem dukungan multitingkat atau lazim disebut dengan MTSS, dan juga dukungan tingkat 3 seperti PPI, IFSP, dan IBP. Untuk itu saya minta untuk Ibu bisa mendengarkan apa yang nanti saya sampaikan, dan saya minta pertimbangan dan juga mungkin pendapat Ibu seperti apa begitu. Baik, terima kasih Pak Frans. Saya juga ikut senang karena bisa mengikuti wawancara ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita berharap sehingga dengan adanya pelatihan pendidikan inklusif ini, semua anak, baik itu anak yang boleh dikatakan anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus, bisa merasakan pendidikan yang sama, bisa mengenyang pendidikan yang sama atau mendapatkan pendidikan yang sama, baik itu mulai dari jenjang tingkat dasar sampai pada jenjang yang lebih tinggi. Baik Ibu, sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu sistem dukungan multitingkat atau MTSS. Sistem ini merupakan sistem layanan pendidikan yang diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan murid. Sistem ini juga membantu sekolah memberikan dukungan akademik maupun non-akademik seperti perilaku siswa itu sendiri atau murid itu sendiri. Termasuk satu diantaranya yang tidak kalah penting, yaitu murid penyandang disabilitas atau biasa kita sebut dengan ABK seperti itu. Apakah menurut Ibu apa yang saya jelaskan ini sudah bisa dipahami? Baik Pak Frans, menurut saya fungsi yang dijelaskan oleh Pak Frans tadi itu salah satu fungsi itu MTSS. Iya. Itu fungsi ini sangat penting. Penjelasan tadi menurut saya fungsi itu sangat penting. Kenapa? Karena dapat membantu guru memberikan layanan yang lebih tepat dan adil kepada semua siswa. Seperti itu Pak Frans. Baik Ibu, jadi untuk hal ini bahwa itu diberikan kepada layanan MTSS itu lebih diberikan kepada seluruh siswa, jadi tidak mengelompokkan siswa. Itu yang pertama, seperti itu. Baik, dalam pendidikan inklusif atau MTSS merupakan fungsi yang berfungsi untuk membantu guru mengidentifikasi kesulitan belajar murid lebih awal dan memberikan intervensi yang sesuai agar murid dapat berkembang secara optimal atau secara menyeluruh seperti itu. Jadi seperti pada kurikulum sebelumnya itu kita menggunakan, kita belajar, kita menggunakan yang namanya RPP berdiferensiasi. Jadi murid itu dikelompokkan berdasarkan kesulitan belajar, dan juga dari kesulitan belajar itu kita mengelompokkan dia berdasarkan gaya dan tipe belajarnya seperti itu, sehingga dalam pembelajaran itu kita menjadi seorang guru itu tidak kesulitan dalam memberikan layanan berupa materi yang dibelajarkan seperti itu. Jadi dari fungsi ini, apakah Ibu sudah bisa memahami secara baik tentang fungsi MTSS ini Ibu? Baik Pak Frans, dari sedikit penjelasan sampai dengan contoh pembelajaran yang kita lakukan setiap hari, saya dapat memahami bahwa pembelajaran bagi murid penyandang disabilitas itu perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Iya. Baik Ibu, jadi tentunya dalam pembelajaran itu kita tidak secara klasikal. Untuk inklusif itu kita tidak secara klasikal, tetapi kita harus mengelompokkan murid itu berdasarkan tingkat kemampuannya dan juga keterbatasannya, sehingga dalam proses pembelajaran penyajian materi itu kita tidak kewalahan dalam menyajikan materi. Begitupun murid yang sebagai penerima materi itu tidak juga kebablasan dalam menerima materi itu sendiri. Baik, pada dukungan tingkat 3 terdapat
PPI atau Program Pembelajaran Individu. PPI merupakan program pembelajaran khusus yang dirancang sesuai kemampuan dan kebutuhan murid penyandang disabilitas dengan maksud agar mereka dapat belajar secara maksimal atau secara menyeluruh. Jadi untuk hal ini bahwa lebih dikhususkan pada murid-murid penyandang disabilitas seperti itu. Maksudnya agar mereka dapat belajar secara maksimal, sehingga tidak terkesan bahwa hanya murid yang boleh dikatakan murid normal saja yang mendapatkan pembelajaran itu secara baik, lalu kita menyepelekan murid yang dianggap sebagai murid disabilitas, tetapi bahwa di sini lebih menekankan pada murid penyandang disabilitas agar mereka juga memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami apa yang kita sampaikan seperti itu, Ibu. Dari penjelasan ini, apakah Ibu sudah bisa memahami secara baik tentang pembelajaran inklusif? Baik, Pak Frans. Dari penjelasan yang sudah Pak Frans berikan tadi, saya memahami, saya menangkap bahwa memang pembelajaran inklusif ini kita harus bisa mengelompokkan mereka. Kita kelompokkan mereka berdasarkan mereka punya tingkat kesulitan dan kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Dari situ kita kelompokkan supaya dalam proses pembelajaran itu semua siswa itu bisa meratakan. Hanya pengelompokan itu yang mungkin kita bedakan, tapi mereka semua bisa menerima pembelajaran itu dengan baik. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi untuk pengelompokan ini maksudnya supaya tingkat kesulitan atau sukarnya materi itu juga disesuaikan. Tidak mungkin bahwa materi yang diberikan atau pembelajaran yang diberikan kepada siswa normal itu disamakan dengan siswa disabilitas, tidak, tetapi bahwa dikelompokkan sehingga pembelajaran itu tetap berjalan, tetapi ada pengecualian secara khusus seperti itu. Baik Ibu. Selain PPI juga terdapat IFSP atau Individualis Family Service Plan. IFSP ini adalah layanan yang melibatkan keluarga, jadi lebih melibatkan keluarga dalam mendukung perkembangan anak sehingga sekolah dan keluarga dapat bekerja sama, membantu dan membentuk kebutuhan murid itu sendiri. Jadi di sini sekolah bukan bertanggung jawab secara penuh, artinya bahwa orang tua tidak melempar tanggung jawab secara penuh kepada pihak sekolah untuk mendidik dan membina anaknya, tetapi di sini terjadi komunikasi aktif antara pihak sekolah dan juga keluarga, sehingga antara orang tua dan keluarga ini bisa bekerja sama. Dari sekolah bisa menanyakan mungkin di rumah anaknya seperti apa, lalu disinkronkan lagi dengan penglihatan dan perhatian guru di sekolah, sehingga ketika dalam pembelajaran itu tidak tumpang tindih atau tidak kocar-kacir dalam penyajian materi seperti itu. Sehingga di sini pelibatan keluarga sangat penting. Mungkin dari yang saya jelaskan ini Bu sudah bisa memahami tentang IFSP tadi. Ya, baik Pak Frans, saya bisa mengerti bahwa itu peran bukan hanya peran sekolah saja, tetapi peran orang tua. Memang benar. Dari proses pembelajaran itu harus ada keterlibatan antara sekolah dan orang tua. Orang tua itu merupakan peran yang sangat penting karena di sekolah itu anak hanya hitung jam. Setelah itu anak kembali ke rumah. Kalau kedua unsur ini bekerja sama secara baik, maka tentu anak ini juga pasti bisa belajar berjalan dengan baik, walaupun dia punya kekurangan tertentu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi keterlibatan keluarga ini memang sangat penting karena kita tahu bahwa keluarga adalah ujung tombak dari pendidikan yang paling pertama dan utama. Jadi semestinya ada kerjasama antara pihak sekolah dan lingkungan keluarga dan juga pihak sekolah, sehingga terjadi komunikasi aktif yang baik, sehingga antara sekolah dan keluarga ini bekerja sama dalam mendidik anak seperti itu, apalagi anak-anak yang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus seperti itu. Baik, jadi dari dukungan 3 tingkat ini ada juga hal lain, yaitu IBP atau Individual Behavior Plan. IBP ini merupakan rancangan dukungan perilaku individu yang bertujuan membantu murid mengembangkan perilaku positif dan meningkatkan kemampuan interaksi di sekolah. Jadi
IBP ini lebih bertujuan itu untuk mengembangkan perilaku positif. Jadi omong tentang karakter atau sikap, dan juga dari sikap itu tentunya timbul interaksi, komunikasi antar satu pribadi dengan pribadi yang lain, seperti itu. Dan itu baik terjadi di sekolah maupun pasti di lingkungan keluarga seperti itu. Jadi untuk hal itu lebih ditekankan pada rancangan dukungan perilaku. Jadi lebih IBP itu lebih ditekankan pada perilaku seperti itu atau karakter seperti itu. Dari penjelasan tentang IBP ini, apakah Ibu sudah bisa memahami sedikit tentang IBP ini? Kalau untuk IBP tadi berarti dia fokusnya ke perilaku. Iya. Dari apa yang saya jelaskan itu bahwa semua hal itu sangat berkaitan erat ya, sangat berkaitan erat, baik 3 tingkatan tadi maupun MTSS itu memang sangat berkaitan erat dengan proses pembentukan baik itu intelektual peserta didik itu sendiri atau murid itu sendiri sampai pada pembentukan karakter atau sikap seperti itu. Baik, jadi saya melihat bahwa Ibu memperoleh penjelasan yang baik dari saya tentang sistem dukungan multi tingkat atau MTSS, yakni sebuah sistem pelayanan secara bertahap yang membantu sekolah memberikan dukungan sesuai kebutuhan setiap murid, termasuk murid penyandang disabilitas, sehingga MTSS ini berfungsi untuk mendeteksi kesulitan belajar lebih awal dan memberikan intervensi yang tepat agar pembelajaran inklusif dapat berjalan dengan baik. Lalu pada dukungan tingkat 3 itu terdapat beberapa bentuk layanan, yaitu PPI, IFSP, dan IPB, serta hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses pelayanan itu sendiri. Jadi menurut saya bahwa penjelasan tentang MTSS dan juga 3 tingkat dukungan ini Ibu sudah sedikit banyak memahami tentang itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan juga bisa juga kita sebarkan ini kepada atau kita berbagi praktik baik ini kepada teman-teman yang lain sehingga mereka bisa memahami hal itu dengan baik seperti itu. Baik Pak Frans, terima kasih atas penjelasan tersebut. Jadi penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Frans tadi sangat mempengaruhi pemahaman saya. Jadi saya menjadi lebih memahami bahwa dukungan kepada murid itu tidak hanya pada bidang akademik saja, tapi juga perilaku dan perkembangan sosialnya. Terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang baik, yang bisa bukan hanya mendidik siswa-siswa normal pada umumnya, tetapi kita juga berusaha untuk bisa ambil bagian dalam mendidik murid-murid yang mengalami keterbatasan atau boleh dikatakan murid disabilitas seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak Frans. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat dan dapat menambah pemahaman tentang pendidikan inklusif itu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak.